kukira ini tidak akan menjadi sebuah perdebatan, tapi kayaknya perlu untuk kita juga meninjau dari perspektif yang lain gitu, ya Seperti yang kan? kita udah ngobrolin tadi ya, bagaimana putusan MK akhirnya memutuskan bahwa pemilu akan dilangsungkan dua Kali. kali atau di waktu yang berbeda antara yang presiden atau pemilu dengan pilkada gitu. Betul ya. Dan kita akan bahas soal di balik kritik aturan pemisahan pemilu juga Let's go. ya. Sebetulnya apa aja sih efeknya gitu ya, dan sebetulnya apalagi yang mungkin kita juga harus tahu soal pemisahan pemilu ini gitu. Oleh karena itu kita habis ini akan langsung ngobrol juga bersama dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik, Mas Adi Prayitno. Mas Adi Pray, selamat sore. Sore, apa kabar? Selamat sore Mas Adi. Ini kok kita tidak menemukan unsur kejut ya ketika Mas Adi muncul? Bener, biasanya tuh ada unsur outfit kagetnya of the day atau mungkin latarnya lagi di mana gitu. Iya, atau Tapi aku tahu sih. pakai aksesoris. Aku tahu yang baru. Kayaknya Mas Adi Pray rambutnya baru ini ala-ala Elvis Presley. Ya kan? Back to 60 ya. Tapi sehat kan Mas Adi ya? Sehat ya? Alhamdulillah. Mas Adi. Kapan diundang ke studio? Kita kan juga bisa nyanyi kayak Boril nih. Ah iya benar. Nonton kayaknya kemarin ya. Iya. Benar, bersama dengan kita akan undang untuk next event Mas Adi. Langsung kita terbangkan dari Madura ya. Boleh. Mas Adi, ini kita mau nanya soal putusan MK yang kali ini adalah mendapatkan keluh kesah dari partai politik gitu kan selaku peserta pemilu karena merasa ya kalau ini dilakukan 2 kali katanya pertimbangannya adalah biaya gitu. Tapi kita mau tanya dulu yang pertama soal risiko demokratis yang mungkin terjadi kalau misalnya pemilu ini dipisah antara yang nasional dan juga lokal, khususnya terkait partisipasi politik warga, Mas Adi. Ya, kalau kita bicara tentang sisi demokrasi dari pemisahan pemilu nasional dan daerah, saya kira banyak faktor ya. Pertama, tentu kita itu sangat mungkin akan dipimpin oleh 545 gubernur, bupati, dan wali kota untuk mengisi kekosongan, yaitu 2029 menuju 2031 atau 32. Kenapa? Karena kan kita tahu nantinya di 2029 akan ada begitu banyak kepala-kepala daerah yang masa jabatan mereka akan berakhir. Jadi karena pilkada nanti itu sangat mungkin dilaksanakan di 2031 atau 2032, ada kekosongan sekitar 2 tahun atau 2,5 tahun bagi kepala daerah. Maka skenario yang paling mungkin bisa ditebak akan ditunjuk PLT atau penjabat seperti sebelum-sebelumnya. Itu artinya apa? Kita untuk 2 tahun di 2029 menuju 31 itu akan dipimpin oleh kepala daerah yang tidak dipilih langsung oleh rakyat. Padahal kita tahu bahwa kepala daerah adalah mereka yang dipilih secara demokratis. Dipilih langsung oleh rakyat, itu jelas kok bahasa konstitusi dan undang-undangnya. Artinya ini untuk kesekian kalinya sangat mungkin kepala-kepala daerah nanti yang akan memimpin kita bukan atas nama aspirasi rakyat, tapi didasarkan atas penunjukan gara-gara kekosongan kekuasaan politik. Ini yang perpanjangan itu ya Mas ya? Jadi sama PLT. Walaupun katanya bisa saja diantisipasi dengan atau dimitigasi dengan memperpanjang yang saat ini sudah terpilih. Jadi lebih dari 5 tahun nih nanti akhirnya untuk konteks yang ini aja gitu. Betul, problem yang cukup serius sebenarnya kalau diperpanjang adalah lalu kepala-kepala daerah itu dia memimpin atas nama siapa? Kan nggak mungkin dia mengklaim atas nama rakyat. Sementara kepala-kepala daerah yang kemarin terpilih di 2024 otomatis berakhir di 2029. Itu fix dan clear. Kalau kemudian tiba-tiba diperpanjang jabatan kepala daerah, yaitu hingga 2031 atau 2032, mereka tuh siapa yang milih, Mas Bro? Itu yang kemudian legitimasinya cukup lemah. Dan pada saat yang bersamaan, ini secara demokrasi, kan publik bertanya, begitu banyak ribuan DPRD di level provinsi, kabupaten, dan kota yang jabatan politiknya akan berakhir di 2029.
antara pemilu di level daerah itu 2031 atau 2032. Kan begitu jalan ceritanya. Orang bertanya ribuan DPRD ini apakah ditunjuk penjabat atau PLT ataukah diperpanjang secara otomatis. Itu kan problem serius secara politik menurut saya. Kalau mereka itu misalnya diperpanjang jabatan politiknya, sekali lagi mereka itu mewakili siapa? Sementara mereka itu berhak mengatasnamakan anggota dewan karena dia elected ketika terpilih secara langsung dan dipilih oleh rakyat. Bolehlah dia mengklaim atas nama rakyat. Tapi kalau jabatannya diperpanjang, dia tidak bisa mengklaim atas nama siapapun. Dia hanya mengklaim atas nama dirinya. Sekalipun mungkin nanti akan ada rekayasa konstitusi, secara legitimasi politik itu lemah dan kurang. Apalagi misalnya, kalau misalnya ada skenario ditunjuk penjabat atau PLT seperti kepala daerah. Ini makin rumit. Lalu siapa yang kemudian berhak, paling legitimate untuk punya kuasa untuk misalnya menunjuk penjabat untuk ribuan DPRD di seluruh Indonesia, level provinsi, kabupaten, dan kota. Itu yang saya sebut sebagai dampak politik yang paling serius dari ketika putusan Mahkamah Konstitusi, pemilu nasional dan pemilu daerah itu dipisah secara signifikan. Jadi ada hak politik rakyat yang akan hilang di situ. Karena kepala daerah dan DPRD itu dia tidak lagi mewakili aspirasi rakyat, mewakili satu proses pemilihan yang cukup serius yang sah. Saya kira di situ konteksnya. Nah, kalau terkait dengan partisipasi atau mungkin ya partisipasi politik dari masyarakat sendiri gitu ya, karena kan kemarin sebetulnya salah satu evaluasinya adalah ternyata partisipasi dari masyarakat kurang, terutama di kota besar juga termasuk Jakarta juga. Nah, ini akan berpengaruh ke arah situ juga nggak, Mas? Kira-kira? Saya kira partisipasi itu saya kira multisektor. Itu kerjaan KPU, kerjaan Bawaslu, itu kerjaan para kontestan dan partai politik. Saya berani memobilisasi para pendukungnya untuk datang ke TPS. Jadi bagi saya tidak ada kaitannya apakah ketika pemilu dipisah nasional dan daerah, itu partisipasi misalnya mencapai 100%. Nggak ada jaminannya. Kita kalau mau jujur pernah menghadapi bagaimana Pilpres dan Pileg dipisah. Tingkat partisipasi tinggi kok, 75%. Kita juga pernah menghadapi bagaimana pilkada itu tidak serentak secara nasional seperti 2024. Ada pilkada 2017, 2018, dan seterusnya. Tingkat partisipasinya tinggi. Kemudian muncul kritik di mana-mana. Ini di Indonesia hampir tiap tahun ada pilkada. Kemudian crowded lah bangunan politik kita. Seakan-akan Indonesia itu dicekoki dengan urusan-urusan politik elektoral. Maka muncul keserentakan yang disebut dengan pemilu, di mana Pilpres dan Pileg digabung, dan pada saat bersamaan puncaknya di 2024, Pilpres, Pileg, dan Pilkada di seluruh Indonesia dianggap melaksanakan secara bersama, dan katanya ini untuk efisiensi, efektivitas, supaya negara kita ini tidak jenuh dengan urusan-urusan politik. Muncul lagi sekarang putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian memilah mana pemilu nasional dan kemudian pemilu daerah. Katanya untuk mengantisipasi kejenuhan, kemudian akan mempermudah kinerja para penyelenggara pemilu, meningkatkan partisipasi. Saya kira hal teknis. Jadi, kalau mau jujur sebenarnya partisipasi politik adalah bagaimana kawan-kawan KPU, Bawaslu, peserta politik dan partai itu meyakinkan pemilih bahwa mereka datang ke TPS itu akan mendapatkan sesuatu yang unik, sesuatu yang menarik apa? Mereka akan mendapatkan pemimpin-pemimpin yang bekerja untuk mereka. Saya menduga rendahnya angka partisipasi itu bukan karena kejenuhan pemilu, bukan karena kejenuhan politik, bukan karena Pilpres dan Pileg itu di 2024 Februari, ataupun bukan karena pilkada serentak itu di bulan November 2024. Bukan. Tapi ini adalah kegagalan bagaimana para partai politik, KPU dan Bawaslu meyakinkan bahwa pemilu itu melahirkan sesuatu yang baru. Kenapa publik itu belakangan agak rendah tingkat partisipasinya? Karena bagi mereka hopeless. Untuk apa datang ke TPS kalau IDN, pemimpin-pemimpin yang mereka pilih tidak pernah memberikan sentuhan apapun secara signifikan untuk melakukan perubahan-perubahan baik di level nasional, provinsi, kabupaten, dan kota. Jadi bukan karena jenuh? Iya, ini bukan karena jenuh, tapi karena publik kita ini kan makin kritis.
Publik kita ini kan makin Oke, nasional. Bagi Mas mereka Adi, dalam banyak hal, sorry saya percuma potong. gitu. Mas Adi, kalau soal kegelisahan bagaimana para calon kepala daerah dan juga calon legislatif gitu yang pada akhirnya tidak memberikan effort seperti yang diharapkan gitu, karena cuma menduplikasi aja program-program dari capres-capres sebelumnya begitu, sehingga dirasa seperti kurang match gitu apa yang disampaikan dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah ketika Ya, berkampanye. saya mencoba untuk memberikan argumen yang relatif berbeda, bahwa kejenuhan pemilu itu yang kemudian menjadi biang kerok kenapa partisipasi itu rendah. Saya justru sebaliknya, ini adalah bentuk kegagalan bagaimana para politisi dan para pejabat-pejabat publik di negara kita itu meyakinkan pemilih Oke. bahwa kalau mereka terpilih jadi pemimpin akan ada perubahan secara signifikan. Contoh, kita kan di negara kita ini kan sudah ganti presiden berulang kali. Sudah ganti gubernur rutin tiap lima tahun sekali. Bupati, wali kota, anggota dewan, dan seterusnya. Tapi kan orang berpikir, kok rasa-rasanya siapapun yang jadi presiden, siapapun yang jadi kepala daerah, yang jadi anggota dewan, kok cari kerjaan susahnya minta ampun, bos. Kan itu pertanyaan mendasar yang mesti dijawab. Ini sudah berulang kali ganti presiden, gubernur, bupati, wali kota, anggota dewan. PHK masih terjadi di mana-mana. Siapapun presidennya, siapapun gubernurnya, kok BBM naik tuh sama saja. Itulah yang kemudian membuat saya menduga di tengah partisipasi yang rendah, itu bukan karena kejenuhan, tapi justru masyarakat kita itu semakin nasional. Masyarakat kita itu semakin tahu bahwa sebenarnya pemilu di Indonesia ini hanya sebatas ritus 5 tahunan, tapi secara prinsip tidak pernah melahirkan apa yang mereka sebut sebagai perubahan. Lapangan pekerjaan semakin terbuka, kemiskinan bisa berkurang, pengangguran yang kemudian bisa dihilangkan dan seterusnya. Tapi nyatanya silih berganti pemilu dilakukan, persoalan-persoalan krusial ini tidak terjadi. Maka muncul dalam teori pemilih rasional apa yang disebut dengan the problem of collective action. Apa itu the problem of collective action? Nah, orang seperti saya misalnya, kalau menggunakan terminologi rasional, untuk apa datang ke TPS? Kalau ujung-ujungnya yang menang itu mengeluarkan kebijakan yang sama-sama dinikmati oleh mereka yang datang ke TPS. Jadi Mas Bro ini datang ke TPS, ya kan? Punya presiden, punya gubernur, bupati, wali kota. Ada kebijakan misalnya dia itu bikin kenaikan BBM. Jadi saya yang nggak datang ke TPS sekalipun juga menikmati dan kena getah dari kenaikan-kenaikan itu. Jadi saya nggak perlu datang ke TPS, ngapain capek-capek bedak-bedak dari pagi, harus macam-macam lah, nunggu sampai siang. At the end kita bisa menikmati siapapun yang menang. Semua kebijakan yang mereka buat itu juga berlaku pada kita. Efeknya apa? Orang-orang rasional, orang-orang kritis, orang yang semakin modernize bagaimana melihat politik secara prinsip, mereka cenderung tidak mau datang ke TPS. Jadi kawan-kawan KPU dan Bawaslu, orang ketika tidak datang ke TPS kemarin yang dianggap rendah, itu bukan karena kejenuhan. Itu karena pemimpin yang lahir tidak pernah memberikan solusi terhadap hidup yang dihadapi. Itu karena pada saat yang bersamaan pemilih-pemilih kita sudah tumbuh menjadi pemilih kritis yang rasional. Jangankan di kota-kota besar, Mas Bro. Di kampung-kampung kan sudah pakai smartphone semua sekarang. Mereka tahu perkembangan politik, mereka tahu bahwa kepala daerahnya nggak pernah bekerja. Itulah yang saya sebut. Maka muncul penyakit dalam pemilih kritis dan rasional yang disebut dengan the problem of collective action. Nggak perlu capek-capek ke TPS kok. Kebijakan Merdeka itu juga berlaku bagi siapapun, baik yang datang ke TPS atau tidak datang ke TPS. Itulah yang saya sebut. Rendah tingkat partisipasi bukan karena kejenuhan. Tapi mereka semakin nasional. Nggak ada guna juga datang ke TPS. Nah ini yang menurut saya berbahaya. Kenapa? Kalau apatisme publik itu tinggi, tak mau datang ke TPS, ini dikhawatirkan bahwa yang jadi pemimpin di negara kita itu legitimasi dan dukungan politiknya rendah. Karenanya KPU, Bawaslu, partai politik, pejabat-pejabat publik yang saat ini ingin bertarung nanti nih di 2029 atau di 2031, yakinkan pemilih bahwa mereka itu akan memilih pemimpin di mana akan lahir seorang pemimpin yang visioner, melahirkan lapangan pekerjaan, kemiskinan bisa dikurangi, pengangguran kemudian bisa diamputasi dan seterusnya. Kalau itu yang terjadi, saya yakin 5 tahun yang akan datang, yang datang ke TPS itu 2000%.
Oke. Itu kan dari sisi pemilih gitu ya, Mas. Kalau dari sisi, partai politik sendiri, sebetulnya ada nggak sih, concern yang akhirnya, muncul dari mereka gitu? Karena akhirnya jadi harus 2 kali kerja lah atau mungkin tidak bisa menunggangi, campaign yang, misalnya dari pusat lah gitu. Karena kan kalau kemarin tuh sebetulnya, sempat ada, yang bilang kalau sebetulnya, kenapa dipisah itu juga biar mereka bisa bikin program untuk, yang lebih terfokus gitu. Nasional, pemilu nasional ya program yang diciptakan adalah untuk, nasional gitu. Kemudian untuk, yang Daerah. dalam daerah gitu ya, program-programnya juga lebih relevan untuk daerah juga. Nah terkait ini Mas Adi Pray gimana? Iya, kalau kita mau jujur sebenarnya masih banyak compang-camping yang terkait dengan kepemiluan kita. Ini kan pemilu nasional dan daerah dipisah. Mhm, Muncul persoalan-persoalan kemiskinan nggak selesai, partisipasi rendah, maka ada usul mungkin nanti akan gugat ke Mahkamah Konstitusi supaya pemilihan eksekutif dan legislatif juga dipisah. Hmm, Kan kan itu yang saya sebut, hal-hal yang terkait dengan substansi perbaikan kualitas pemilu itu tidak bisa dijawab apakah pemilu nasional dan lokal itu dipisah, baik. apakah serentak ataupun tidak, apakah eksekutif dan legislatif itu bersama pemilihannya atau tidak. mhm, Yang saya ingin katakan adalah, kenapa begitu banyak politisi-politisi itu protes, terutama kawan-kawan di DPR? Karena bagi mereka, MK itu dianggap melampaui kewenangan mereka sebagai pembuat undang-undang. oke. Hmm, Kan mereka selalu ngomong, mereka lah yang bikin undang-undang tentang pilkada, tentang pemilu, tentang otonomi daerah, tentang undang-undang MD3. Tahu tidak, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, di mana pemilu itu dipisah, ambiar total itu semua. hmm, Undang-undang terdampak itu harus menyesuaikan. Apa undang-undang yang terdampak? Undang-undang pilkada, dia harus Mhm, menyesuaikan dengan undang-undang pemilu, juga harus menyesuaikan dengan undang-undang terkait dengan pemerintahan daerah, termasuk juga menyesuaikan dengan terkait undang-undang MD3, DPR, MPR, DPRD, dan DPD. Ini yang kemudian membuat kawan-kawan DPR itu melihat kok Mahkamah Konstitusi ini kewenangannya melampaui mereka. Wajar kalau statement-statementnya itu memang cangap sebal dan kemudian kelihatan jutek kan menganggap bahwa Mahkamah Konstitusi ya offside dan mereka sebenarnya tidak perlu membuat norma-norma baru. Karena kalau kita mau jujur, ini kan belum selesai. Putusan Mahkamah Konstitusi di mana ambang batas parlemen bukan lagi 4% kan diturunkan. Belum ditindaklanjuti kok sama hmm, DPR dan pemerintah. Belum selesai itu muncul putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan misalnya ambang batas presiden dihilangkan yang disebut dengan ya, zero threshold. baik. mhm, Belum selesai itu ditindaklanjuti, tambah PR baru ini Pak. Hmm, Pemilu nasional dan daerah dipisah itu yang sepertinya membuat kawan-kawan DPR ini kok putusan Mahkamah Konstitusi melampaui kewenangan-kewenangan mereka yang dalam banyak hal dianggap ngerecokin baik. dan justru dalam banyak hal juga mengambil wilayah mereka. Tapi kalau saya selalu mengatakan, tapi kan kawan-kawan di DPR ini kan kalau nguntungin putusan MK-nya tepuk tangan, Hmm, giliran ngurukin baru mereka protes. Ya buktinya undang-undang ataupun putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 terkait dengan syarat minimal umur calon wakil presiden beberapa waktu yang lalu ketika nguntungin semua ngomong ini final and binding. Lagi dengan dari putusan Mahkamah Konstitusi pemilu nasional dan daerah itu diputuskan kok mereka tidak serempak mengatakan hmm, final and binding. Itu yang saya baik. sebut wajah kawan-kawan DPR ini kan paradoks. Kalau nguntungin mereka mengapresiasi dan mengatakan ini harus dijalankan sesuai dengan konstitusi. Baik. Tanpa ngerugiin, mereka paling depan lantang menolak bahwa MK ini offset, kemudian tidak sesuai dengan kewenangan. Baik. Nah inilah yang saya sebut politik hukum dan demokrasi kita. mhm. Masih Baik. ada pertanyaan lagi yang lebih Masih, penting? masih, Mas. Mas, jadi artinya tidak tepat rasanya menyimpulkan terlalu cepat bahwa dengan dipisahnya pemilu ini bisa meningkatkan partisipasi pemilih gitu Mhm, ya. Lebih mhm, ke karena tadi yang disebutkan Mas Adi adalah ini adalah bentuk kegagalan para penyelenggara dan peserta pemilu meyakinkan para pemilihnya gitu. Nah, mhm. Mas Adi, kalaupun pada akhirnya ini harus tetap tetap diselenggarakan Dijalankan. secara bersamaan begitu. Kalau Mas Adi lebih lebih condong ke faktor apa ini harus tetap dipertahankan, Mas? Apakah memang Kalau karena dari sisi biaya atau karena apa? kalau saya sih sebenarnya lebih concern pada substantif, ya. Hmm, Hal-hal yang sifatnya dalaman.
apa yang menjadi putusan dari Mahkamah Konstitusi ini kan terkait dengan teknis saja. Mm-mm. Pemilu nasional dan daerah itu kan teknis. Dalam banyak hal ini tidak ada korelasinya secara positif bagaimana meningkatkan kualitas pemilu di Indonesia. Apa? Siapa yang bisa menjamin ketika pemilu nasional dan daerah itu dipisah, persoalan politik uang hilang? Nggak ada jaminan, bos. Mm. Apakah ketika pemilu nasional dan lokal itu dipisah, kemudian misalnya penggunaan aparatus-aparatus kekuasaan, penggunaan birokrasi, penyelenggara-penyelenggara yang nakal menjadi bagian dari pemenangan kelompok tertentu itu hilang? Enggak. Nggak bisa dijawab dengan itu. Termasuk misalnya, apakah kalau pemilu nasional dan lokal itu dipisah, penggunaan politik bansos jelang pemilu hilang? Nggak ada ceritanya. Baik. Itulah yang saya sebutkan, putusan Mahkamah Konstitusi yang kita dengarkan per hari ini adalah putusan yang sebenarnya dalam banyak hal tidak menyentuh secara substantif bagaimana penyakit terkait dengan kepemiluan kita dari dulu hingga ini menjadi kanker demokrasi dan belum ada solusinya. Bagi saya, putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah final and binding. Sekalipun para politisi, anggota dewan nolak, teriak-teriak, nggak ada cerita. Ini harus dilanjutkan. Dan bagi saya ini adalah satu momentum. Bagaimana kawan-kawan DPR dan pemerintah harus segera membentuk semacam undang-undang omnibus law terkait dengan pemilu. Tujuannya yang paling penting adalah bagaimana meningkatkan kualitas pemilu kita. Jangan ada lagi politik bansos. Jangan ada lagi misalnya menggunakan aparatus-aparatus kekuasaan untuk memenangkan pertarungan. Jangan lagi ada politik uang, jangan lagi ada mahar. Sehingga semua orang itu tidak teriak-teriak, oh ongkos politik mahal. Penyakit kenapa politik kita itu nggak bagus. Dari pemilu ke pemilu. Ya kuncinya di penyelenggara. Kuncinya di bagaimana kualitas pemilu itu ditingkatkan. Salah satunya tentu adalah bagaimana komitmen-komitmen yang nantinya kawan-kawan bertarung. Termasuk regulasinya harus dibuat secara komprehensif. Kira-kira begitu Mas Bro. Satu lagi deh Mas Hadi, soal komentar para penyelenggara pemilu yang bilang kalau pemilu dilaksanakan serentak tuh membebani dan bikin rumit gitu. Mas Hadi ngeliat gimana tuh? Ya alasan-alasan aja, kalau nggak sanggup jadi penyelenggara mundur aja. Sesederhana itu ya. Itu saja gitu bagi ya. saya. Sederhana itu saja, ketika berkomitmen untuk menjadi penyelenggara, baik level pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Kalau nggak sanggup, nggak usah. Baik. Sanggup bukan hanya soal mental, sanggup bukan hanya soal jam terbang, kapasitas, dan kompetensi, tapi kesanggupan bagaimana fisik mereka all the time dipersiapkan untuk menjadi penyelenggara yang hebat dan mantap, Pak. Makanya ketimbang selalu curhat bahwa penyelenggara ini ribet, kemudian kerjanya banyak. Bagi saya nggak perlu nyalonin lagi jadi komisioner. Mending ikut pengajian dan majlis taklim saja. Berdoa masuk surga kan apa aja, Bos. Iya itu bisa juga sih. Kerja politik itu adalah kerja perjuangan. Kerja-kerja penyelenggara itu adalah pekerjaan pengabdian kepada bangsa dan negara. Jangankan nyawa, hidup matinya pun juga harus dipertaruhkan. Karena ketika menjadi pejabat negara, dia hidup dan matinya dipertaruhkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Kalau nggak siap begitu, mending dari sekarang nggak perlu berpikir untuk menjadi penyelenggara. Udah itu aja menurut saya. Baik, siap. Jadi summary-nya lebih biarin aja ya ini berjalan seperti sebelum-sebelumnya gitu ya. Biarkan ini menjadi satu kontestasi politik yang emang sekali jalan gitu ya Mas ya. Iya, bagi saya dalam banyak hal putusan Mahkamah Konstitusi nggak ngefek apapun bagi perbaikan kualitas demokrasi. Ini yang disebutkan adalah hal-hal teknis saja. Oh pemilu nasional itu duluan, nanti pemilu daerah. Itu yang kemudian diributkan belakangan. Muncullah argumen-argumen hukum, argumen-argumen teknis, partisipasi dan terusnya. Kita ini sudah mengalami begitu banyak eksperimen politik. Pilpres dan pileg pernah dipisah, dikritik nih, inefisiensi, buang-buang waktu, buang-buang anggaran. Pileg dan pilpres kan dibarengin tuh sejak 2019. Kemudian kita juga menyaksikan bagaimana pilkada tidak pernah serentak. Dulu 2014, 2015, 16, 17 kan pilkada tiap tahun. Katanya bangsa ini terlampau pusing mikirin pemilu terus. Maka pemilu secara nasional dan daerah disatukan 2024. Dikritik lagi Pak. Katanya ini muncul kejenuhan. Isu nasional akan menutupi isu-isu lokal. Apapun judulnya bagi saya, kita sudah mengalami ini semua. Bagaimana pemilu di daerah dan nasional itu sudah pernah dilakukan di Indonesia. Apakah ada perbaikan kualitas pemilu?
Tak ada rupanya. Baik. Seberapa besar Mas kans aturan ini bakalan direvisi kemudian hari? Bagi saya wajib hukumnya direvisi karena Sudah putusan putusan dari MK. Mahkamah Konstitusi itu adalah final and binding. Yap. Meski kita itu tidak pernah membaca satu klausul regulasi yang mengatakan bahwa kalau putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak dilanjuti oleh pembuat kebijakan, itu apakah disebut sebagai pembanggangan konstitusi ataukah disebut sebagai tindakan-tindakan inkonstitusional. Itu tidak ada klausulnya. Saya khawatir kalau memang kawan-kawan DPR itu ngambek, nggak mau ngelanjutin putusan dari Mahkamah Konstitusi, ya putusan ini akan menjadi angin lalu yang dinilai tak akan ada urgensinya apapun. Siap. Oke deh kalau gitu Mas Adi. Terima kasih sudah memberikan kita insight baru lagi dari Mas bukan Adi. insight ini Pak, tapi provokasi. Ya, we can consider it as an insight. Terima kasih sekali lagi Mas Adi Praetno. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas. Sehat selalu Mas. Terima kasih Mas Adi Pray. Selamat sore.